Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil islam wal iman. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta saudara peserta pidato yang dirahmati oleh Allah. Sungguh tiada kata yang pantas untuk diucapkan, tiada bahasa yang indah untuk dilafadzkan, tiada kalimat yang layak untuk diuraikan dalam mensyukuri semua nikmat Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya takkan pernah terbilang. Allah yang Maha Kuasa, yang telah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Selain ucapan syukur, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya, selawat berbingkaikan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, sang panutan dalam kebaikan, yang disebut-sebut akhlaknya laksana Al-Quran yang berjalan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman akal hitam pekatnya masa jahiliyah menuju zaman akal bening meronanya masa Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragamannya, dari ras, suku, budaya maupun bahasa, terutama di bidang agama. Dari hasil riset pada tanggal 3 April 2021, bahwasanya ada 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan sekitar 207 juta penduduknya menganut agama Islam. Namun di dalam agama Islam sendiri masih terpecah belah beberapa aliran karena sebabnya pemahaman yang tidak sejalan. Namun semua itu dapat teratasi dengan dibentuknya Islam Nusantara sebagai wadah agar tidak terjadinya perpecahan dan kontra. Namun mirisnya, seiring berjalannya alur kehidupan, terjadi beberapa permasalahan atau peristiwa yang disebabkan oleh orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang ingin memecah belahkan Islam Nusantara menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Islam Nusantara sebagai wadah pemersatu bangsa. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dalam konteks yang sebenarnya, Islam Nusantara bukanlah suatu hal yang baru. Penekanan kata Nusantara yang dikawinkan dengan Islam bukan hanya menegaskan nama, melainkan juga karakter untuk menunjukkan corak atau warna dari sebuah entitas yang heterogen. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Meskipun dalam konteks aliran dan pemahaman kita tidak sejalan, setidaknya kita tetap menjalin persaudaraan sehingga memerlukan Islam yang ramah, inklusif, dan fleksibel. Namun realita masih tetap angkat bicara. Karena faktanya sampai saat ini masih ada suatu penyakit yang masih belum ada obatnya, yaitu tinggi diri atau merasa paling benar sendiri. Semua manusia hanya sanggup melaksanakan paradigma kebenaran, bukan wajah kebenaran itu sendiri. Hanya sanggup meraih fakta,
bukan realita yang sebenarnya. Maka salah satu penyebab adanya orang ngotot juga disebabkan begitu kuatnya sikap positivisme dalam menancapkan konsep kebenaran di benak masyarakat modern. Sehingga mengakibatkan seseorang tiba-tiba merasa dirinya paling benar dan mengesampingkan atau menyalahkan aliran yang lainnya. Yang demikianlah akan menyebabkan perpecahan pada Islam Nusantara. Dari permasalahan tersebut, solusinya adalah kata pesantren, lembaga pesantren. Pesantren adalah lembaga yang mana di dalamnya digembleng akan pendidikan moral dan pembentukan karakter yang mapan, sehingga akan menjadi uswah cerminan dan pelajaran bagi orang-orang yang demikian. Karena telah terbukti sesuai hipotesis bahwa pesantren dalam perubahan sosial seperti apapun senantiasa menjadi acuan dalam kehidupan kemasyarakatan. Seperti yang diterapkan di sekolah kami tercinta, yaitu menerapkan akan 4 hal yang didauhkan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Siddiq, yaitu tiada waktu tanpa sholat berjamaah, tiada hari tanpa Al-Quran, tiada hari tanpa sholawat, tidak berbuat dolim, atau tidak berperilaku yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan kita mengaplikasikan 4 hal ini, insya Allah kita akan terbebas dari penyakit tinggi diri atau merasa dirinya paling suci. Melainkan akan melahirkan generasi yang luas wawasannya, luas pergaulannya, mantap akidahnya, khusyuk ibadahnya, dan berakhlakul karimah. Dari paparan tersebut dapat kita tarik sebuah mutiara kesimpulan, yaitu dibentuknya Islam Nusantara sebetulnya ingin mengajak keluar dari cangkang kekolotan dalam memandang aliran yang tak sama. Perdebatan klasik yang tak ada ujung pangkalnya, kebenaran naif yang menafikan yang lainnya. Dengan harapan Islam Nusantara akan menjadi wadah pemersatu bangsa untuk peradaban Islam Nusantara yang kelak akan menjadi patron untuk peradaban Islam di dunia karena hazanah keilmuan dan nilai-nilainya yang begitu mempesona. Demikian pidato yang dapat kami sampaikan. Sejatinya semua kesalahan dan kekeliruan berawal dari diri kami pribadi, dan kebaikannya semata-mata karena pertolongan Allah dan nikmat Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.